Halo anakku yang ada di rumah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Masih pandemi COVID-19, untuk menghindarinya kita belajarnya melalui daring dulu ya nak ya. Tunggu selesai dulu pandemi COVID-nya baru bisa kita bertemu lagi di sekolah, di kelas. Nah, sekarang kita masuk muatan matematika, tapi sebelum itu ingat harus berdoa dulu ya. Kemudian jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, rajin cuci tangan supaya sehat kita ya nak ya. Nanti bisa kita ketemu lagi di kelas untuk belajar. Sekarang kita tetap mungkin dalam 1 minggu ini kita akan daring atau online. Nah, sekarang kita mau masuk muatan matematika dengan materi pokok penafsiran pecahan. Masih kita mengenai penafsiran pecahan. Nanti kalau kamu tidak paham, ulang-ulang video ibu guru biar kamu bisa memahaminya ya nak ya. Pelan-pelan pun ibu bilang, ibu jelaskan supaya kamu bisa memahaminya. Nah, lihatlah penjelasan bu guru. Oke, sekarang kita penafsiran pecahan. Masih mengulang kita mengenai penafsiran pecahan. Bagaimana cara menafsirkan hasil operasi hitung dari suatu pecahan? Yang pertama, ingat harus dibulatkan ke bilangan terdekat ya. Ini contoh yaitu 8, 10 per 11. Ini kan belum bulat. Kita harus bulatkan dia ke bilangan terdekat. Bagaimana? Ini pecahan apa ini nakku? Iya, betul. Pecahan campuran. Kenapa campuran? Karena ada bilangan bulat. Ini 8 ya. Ini angka 1, nomor 1 soal kita. Nah, sekarang kita bulatkanlah ini 8, 10 per 11 ini. Bagaimana caranya? Nah, harus kamu ingatlah. Ada catatan di sini aja di samping ibu buat ya. Yaitu 8, 10 per 11. Bagaimana kita untuk membulatkan bilangan ini ke bilangan bulat ya? Membulatkan pecahan ini ke bilangan bulat terdekat. Kalikan pembilangnya dengan angka 2. 10 kali 2, 20. Bandingkanlah hasil perkalian pembilang itu dengan 2. Bandingkan dengan penyebutnya. Bagaimana penyebutnya? Penyebutnya 11, pembilangnya 20. Kalau lebih besar pembilangnya, bulatkan dia menjadi, iya betul, 1. Jadi ini 8 bulatnya, tambahkanlah pembulatan yang ini pecahan ini 1. Berapa jadinya? 9. Nah, ini berarti tafsirannya adalah 9 ditambah berapa? Kita tafsir lagi ini. 6, 4 per 10. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. 6, 4 per 5. Kalikan ya. Kalikan dengan 2. 4 kali 2 berapa nakku? Iya, 8. Bandingkanlah pembilang itu yang hasil perkalian tadi dengan pembilang penyebut. Pembilangnya berapa sekarang setelah dikali 2? 8. Penyebutnya 5. Bandingkanlah 8 dengan 5. 8 lebih, iya, besar. Berarti ini kita bulatkan 4 per 5 ini menjadi 1. Tetap angka bilangan bulatnya buat ya, 1 tambahkan ya. Berarti menjadi 7. Masukkanlah sekarang hasil pembulatannya 7 dari 6, 4 per 5. Barulah bisa kita taksir. Ingat lambang taksir agak bergelombang ya, tidak lurus. Nah, 9 tambah 7. Iya, 16. Itulah dia hasil tafsiran terbaik 8, 10 per 11 ditambah 6, 4 per 5 yaitu 15 ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua ya, yaitu 48, 12 per 13 ya. Dibagi 6, 3 per 4. Ini kita tafsir dulu, kita bulatkan dulu ini 12 per 13 ini berapa? Sama seperti yang tadi ya, yaitu 48 ini bulatnya, ini 12 per 13. Ini yang mau kita bulatkan ya. Ini yang mau kita bulatkan. Dengan cara kalikan pembilangnya kali 2 berapa? 24 ya.
Bagaimana? Ini tetap 48 ini kita buat. Ya, sekarang kita bulatkan ini. Bagaimana pembilangnya? 24, 13. Bagaimana? Lebih besar pembilangnya kan? Bulatkan ke 1. Berarti ini menjadi 49. Masukkanlah kemari dia. Hasil pembulatannya 49 dibagi. Sekarang kita bulatkan yang ini. 6 3/4 ya. 6 3/4. Bagaimana? Nah, tetap bilangan bulatnya itu tulis lebih dulu biar enggak lupa. Kalikan pembilangnya dengan kali 2. Berapa? 6. Bandingkan hasilnya. Ya, 6 dengan 4 berarti 6 lebih besar, pembilangnya lebih besar. Bulatkan menjadi 1, jumlahkan 7 dia. Oke, kita buat di sini hasilnya 7. Sekarang 49 bagi 7 berapa, Nakku? Iya, 7 kali berapa? 49. 7, betul. Ya, berarti hasil tafsirannya 48 12/13 dibagi 6 3/4 sama dengan 7. Paham, Anakku? Nah, itu pecahan campuran. Ya, pecahan biasa sudahlah, lebih apa dia kan? Nah, sekarang kita desimal. Ya, yang desimal. Bagaimana yang desimal? Ada tanda koma. Nah, sekarang kita bulatkan dia. Bagaimana pembulatan desimal? Ya, harus kita bulatkan kesatuan terdekat ya. Kesatuan terdekat ini. Nah, bagaimana pembulatannya? Nah, masih ingat syarat-syaratnya? Sekarang pembulatannya ini mau kita bulatkan ya, angka 4 ini kesatuan terdekat. Lihatlah angka yang di belakangnya, angka berapa? Angka 2. Ini dia angka 2 ya, angka 2. Sekarang 2. 2 itu lebih apa dari 5? Lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, bulatkan angka ini ke bawah dengan cara menambahkan 0. Kalau ditambahkan 0 ini berarti hasilnya tetap 4 kan? Berarti ini 34. Dikurang, sekarang ini kita bulatkan dulu desimal yang ini 14,91. Bulatkan. Ya, ini angka 4 satuannya. Nah, sesudah angka 4 angka berapa? 9. 9 ini lebih besar daripada 5. Bulatkan ke atas dengan menambahkan 1 ke sini, ke yang mau dibulatkan ke 4. Berarti ini menjadi 4 tambah 1 5. Berarti ini menjadi 15. Sekarang baru kita kurangkan. Kurangkan. Ya, masih ingat mengurangkan kan? Nah, ini mau tidak ingat mengurangkan lagi. Nah, Ibu buat di sini ya. 34 dikurang 15. Nah, kita buat. 4 kurang 5 kan nggak bisa. Pinjam dari 3. Ini tambahkan 10 menjadi 14. Ini kurangkan 1 3-nya menjadi 2. 14 kurang 5 sama dengan 9. 2 dikurang 1, 1. Ini menjadi 19. Paham, Anakku? Paham? Oke, paham. Sekarang kita lihat pengurangan. Yang ini pecahan campuran. Ya, bulatkan dia. 10 7/9. Caranya sama seperti yang tadi. Bulatkan dulu ini pecahan ini. Berarti 10 7/9. Bagaimana membulatkannya? Kalikan pembilangnya dengan 2, 14. Bandingkan. Bagaimana? Lebih banyak. Berarti ini bulatkan 7/9 ini jadi 1. Tambahkanlah 10 ditambah 1. Maka 11. Ini berarti 11. Ya. Dikurang. Bulatkan juga yang 7 5/6. Ya. Bagaimana? Kalikan ini 2. Maka ini menjadi 10 pembilangnya. 10 dengan 6 berarti 10 lebih banyak. Nah, bandingkan berarti ini jadi tambah 1 nanti. 7 ditambah 1. Ya, jadi 8. Berarti ini jadi 8. Kurangkan. Ya, 11 kurang 8 sama dengan 3. Mudah-mudahan anakku memahami penafsiran pecahan berikut. Ya, terima kasih.